sahabat, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Yuk sama-sama kita menyatukan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus teman-teman. Kita sama-sama menyembah Dia. Kita sama-sama akan fokus untuk ke Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang megang gadget, gak ada lagi yang tengok kanan kiri. Fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan teman-teman. Kita akan masuki hadiratnya.
Bapak terima kasih karena Engkau telah memampukan kami Bapak untuk dapat mengikuti ibadah online ini Bapak. Bapak kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik tanpa kurang satu orang Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami telah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke mantap, jadi gimana nih? Masih semangat untuk memuji Tuhan kan? Ayo semua, kita bangkit berdiri lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan. Udah siap semua? Udah siap? Oke, jangan lupa gerak ya teman-teman. Ayo semua tepuk tangan. Jangan pada lemes ya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ucapkan langit dan bumi lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ayo semua. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ayo semua, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nanti kalau misalnya aku bilang haleluya, kalian semua bilang amin, oke? Kita ulang lagi. Tuaga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo semangat. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan teman-teman, dipersilakan duduk lagi. Sekarang kita mulai fokus lagi sama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Jangan pegang gadget lagi teman-teman. Terima kasih Tuhan.
kita di rumah. Apalagi selama ini kita udah lama banget di rumah kan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik untuk kita. Amin. Oh, ayo teman-teman siapkan hatinya. Kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian. Shalom teman-teman GC, apa kabar nih? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya, dimanapun berada. Aku mau bawain sharing, hari ini temanya Reset the Focus. Reset the Focus, mereset kembali fokus kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bahasan sharingnya, aku mau teman-teman kita sama-sama nonton video. Nah, jadi aku kasih intro dulu ya di awal. Jadi video ini nanti akan ada dua pasang tim, jadi tim putih dan tim hitam. Jadi mereka saling main lempar-lemparan bola gitu ya. Nah, tugas teman-teman dan tugas saya juga adalah menghitung berapa banyak bola yang dilempar oleh tim putih. Jadi kalau misalkan si A ngelempar bola ke si B, ketika dia ngelempar itu kita hitung 1 gitu ya. Tapi yang kita hitung hanyalah yang bola yang dilempar oleh tim putih. Dan karena ini cepet banget videonya, jadi aku minta teman-teman untuk ready supaya bisa hitung ada berapa. Nanti kita akan hitung, kita akan lihat hasilnya sama nggak nih yang udah kita hitung ya, antara yang teman-teman hitung dan yang emang sebenarnya tuh ada berapa gitu. Oke, ini videonya. This is an awareness test.
How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Nah, tadi kita udah lihat ya videonya, dan cukup apa ya, kalau bisa dibilang cukup mengejutkan ya. Ternyata kita nggak ngelihat ada si gorila itu lewat gitu ya, karena kita terlalu fokus ngelihat bola yang dioper sama si tim putihnya ini. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan tema yang akan aku bawakan. Tadi kan kalau di akhir video kita lihat ada tulisannya, "It's easy to miss something that you're not looking for." Nah, tagline ini menurut aku sih pribadi bagus banget, karena sulit bagi kita untuk kehilangan, untuk miss sesuatu yang memang kita nggak cari. Kalau sesuatu yang kita cari, pasti kita akan berusaha temukan itu sampai kita dapet gitu ya. Tapi untuk sesuatu yang nggak kita cari, ya kita biasa aja gitu ya, dan bahkan nggak menyadari perbedaannya. Nah, kita tahu ya kalau kita baca Alkitab nih, teman-teman, teman-teman kan juga pasti di sini rata-rata juga udah pernah ikut sekolah minggu ya, udah pada tahu cerita-cerita Alkitab dan sebagainya. Kita tahu bahwa dalam perjalanan Yesus memberitakan Injil, memberitakan firman, Tuhan Yesus itu sering menggunakan perumpamaan. Nah, ini menarik dan ini akan kita bahas di sharing hari ini. Jadi kalau kita baca di Markus 4 ayat 21 sampai 23, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pelita. Kemudian di Markus yang sama, di Markus 4 ayat 26, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang benih. Kemudian di ayat 30, Tuhan Yesus membicarakan tentang perumpamaan biji sesawi. Nah, ini menarik kalau kita baca ya, karena Tuhan Yesus ini dia sering sekali memberikan perumpamaan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, dia memberikan perumpamaan. Dan kalau kita lihat ya, di kitab keempat, kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada lebih dari 40 perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada pengikut-pengikutnya. Nah, kalau kita lihat di Markus yang sama, di Markus 4 ayat 33, di situ tertulis, ini bagus banget, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi ini menurut aku key pointnya ya, dari semua perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan ya sesuai dengan pengertian pendengarnya. Kita akan coba telaah salah satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, kita buka ya di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Aku akan bacain full. Jadi teman-teman jangan bosan ya, karena membaca Alkitab itu sebenarnya seru dan kita bisa dapat banyak hal dari situ. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula.
Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Kalau kita lihat bahwa si tuan tanahnya ini, dia itu nyari upahan yang bisa dia hire, yang bisa dia sewa harian, dan dia akan memberikan upah 1 dinar per harinya, dan semuanya berjalan lancar ya, semuanya berjalan mulus. Tapi ketika di akhir, ketika di malam hari, ketika para upahan ini akan dibayar oleh mandor, orang-orang ini ada yang protes karena mereka nggak terima karena kenapa kok saya udah kerja dari pagi tapi dapat upahnya sama yang baru masuk sore gitu ya. Jadi kan itu ada yang di hire-nya pagi, ada yang di hire-nya siang, ada di hire-nya sore. Jadi orang yang disewanya dia pagi, dari pagi dia udah kerja nih, dia ngerasa nggak adil ketika dia dapat upah yang sama dengan orang yang disewanya baru sore gitu ya. Ibaratnya mungkin baru disewa dari jam 5 gitu ya, dia baru kerja dari jam 5, jam 6 udah digaji. Sama dapat bayarannya sama yang masuknya jam 9 pagi tadi. Nah, orang-orang yang udah di hire dari pagi ini, mereka protes, mereka nggak terima. Lah kok kita udah kerja capek seharian ngurusin kebun anggur, kenapa upahnya sama padahal dia baru kerja 1 jam gitu ya. Kemudian si tuan tanahnya ini bilang, "Kan kita udah sepakat 1 dinar 1 hari, harusnya kamu nggak ngiri dong, karena ya itu hak aku gitu. Itu benar-benar haknya si tuan tanah untuk nyari orang lagi untuk kerja di kebun anggurnya dia." Let's say misalkan si tuan tanahnya ini udah nge-hire misalkan 10 orang nih. 10 orang ini dia dapat misalkan 7 orang di pagi hari, kemudian 3 orangnya lagi dia hire itu di siang. Ketika dia dapat 10, mungkin dia ngerasa, kayaknya udah cukup deh. Nanti kalau gue hire lagi eman-eman gitu ya, apa ya bahasa eman-eman tuh? Sayang gitu ya, sayang. Maksudnya udah sore, terus hari udah mau selesai, terus ya udah kerjanya cuma dikit gitu ya. Tapi si tuan tanah ini kan nggak mikir gitu, dia mikirnya gue cari lagi gitu ya. Sampai akhirnya di sore hari pun dia masih hire orang untuk bekerja, dan itu sebenarnya kehendaknya si pemilik kebun anggur, itu haknya dia ya kan. Itu haknya dia untuk mau dia hire berapa orang, 10 orang, 100 orang, 2000 orang, ya itu terserah dia, asal dia mampu bayar gitu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika si orang-orang yang udah lama ini, mereka menganggap bahwa harusnya gue dapet porsi lebih dong gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi aku bahas di awal ya, kenapa sih Tuhan Yesus itu sering banget pakai perumpamaan. Dan salah satu perumpamaan yang bagus banget yang sedang kita bahas saat ini yaitu tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tadi kan di awal kan kita bahas tentang fokus ya. Judul sharing ini aja adalah Reset the Focus. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk melihat perumpamaan orang-orang upahan ini
dari berbagai fokus ya. Fokus yang pertama kita akan lihat dari sisi si pekerja yang udah bekerja dari pagi. Kalau kita fokusnya ke dia nih, kira-kira wajar nggak sih dia protes gitu ya ke tuan tanah ini? Menurutku sih wajar banget ya, karena kalau aku menilai sendiri, karena aku juga praktisi ya di dunia kerja dan berhubungan dengan human resources juga. Jadi kalau ngelihat case-nya seperti itu ya, kalau dilihat dari kacamata mungkin Undang-Undang Nomor 13 gitu ya, tenaga kerjaan, itu sebenarnya nggak adil banget kayak gitu. Maksudnya orang yang sudah diupah lebih awal tapi dia dapat bayaran yang sama dengan yang baru masuk, itu sebenarnya wajar aja sih kalau dia protes gitu ya. Tapi ada satu kalimat si tuan tanahnya ini yang bagus banget. Dia bilang, iri hatikah kamu karena aku murah hati gitu. Jadi kayak si tuan tanah ini kayak pengen bilang, lo ngiri ya karena gue baik gitu ke orang lain gitu. Dan wah, itu kayaknya jelek banget gitu ya. Dan itu fokus yang pertama ya. Kemudian fokus yang kedua yaitu fokus dari si pemilik kebun anggurnya ini. Nah, pemilik kebun anggurnya ini kan dia sudah bilang ya bahwa di awal memang kita sudah deal nih, kita udah deal pokoknya sehari sedinar gitu. Dia nggak bilang sehari itu minimal harus kerja 8 jam kah, atau harus kerja 2 jam kah, atau harus kerja berapa jam, nggak ada ketentuannya, pokoknya sehari sedinar gitu. Dan sesuai dengan yang tadi kita baca ya di Alkitab, tuan tanah, jadi tuan tanahnya ini pun juga dia membayarkan apa yang seharusnya diterima oleh upahannya dia yang masuk terakhir. Jadi walaupun orang upahannya ini masuk terakhir gitu ya, masuknya jam 5 sore gitu, tetap dibayar sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal oleh si tuan tanahnya ini. Nah, kalau misalkan kita kalau dari aku sendiri sih, aku nangkepnya kalau misalkan kita berfokusnya ya kepada si tuan tanah yang bisa kita umpamakan ini adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan tuh kayak pengen ngasih tahu ke kita kalau sebenarnya Tuhan nggak pernah beda-bedain orang yang baru masuk Kristen, orang yang udah Kristen 20 tahun, orang yang udah Kristen 100 tahun pun Tuhan nggak beda-bedain gitu loh. Karena perjuangan kita adalah gimana kita mempertahankan iman sampai akhir ya teman-teman. Jadi walaupun misalkan let's say kita udah 15 tahun ikut Tuhan, misalkan kita udah Kristen dari lahir atau Kristen dari orok gitu ya ibaratnya ya, tapi ketika dalam perjalanan hidup kita ternyata kita kalah, ternyata kita menyangkal iman kita, ya 15 tahun itu means nothing gitu loh. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah kamu bertahan gak sampai akhir gitu. Di Alkitab sendiri kan juga dikatakan ya bahwa hidup ini adalah pertandingan dan kita harus menyelesaikan pertandingan yang baik. Jadi menurutku sebenarnya hidup ini tuh pertandingan tapi gak ada yang menang, karena semuanya dapat trofi, semuanya dapat reward, semuanya dapat hadiah dari Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kamu sanggup gak menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir gitu, atau kamu berhenti di tengah jalan. Nah, kita balik lagi ya ke topik tadi di awal, yaitu tentang reset the focus. Nah, dari perumpamaan ini aku mau ajak teman-teman untuk yuk kita reset lagi fokus kita. Tadi kan di akhir video ada satu tagline ya yang tadi aku bilang aku suka banget. It's easy to miss something that you're not looking for. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kamu cari? What is you're looking for? Apa yang kamu cari? Kalau dibilang bahwa gampang untuk melewatkan sesuatu yang gak kamu cari. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari di hidup kamu? Apa yang kamu cari dari bertahun-tahun kamu sudah menjadi Kristen tuh, apa yang kamu cari gitu? Atau kamu merasa ya kak aku nggak nyari apa-apa, ya pokoknya let it flow aja kak, kayak air gitu mengalir. Nah,
Itu salah banget ya, salah banget tuh. Jangan pernah bilang bahwa hidup mengalir seperti air, karena air itu mengalir ke bawah, bukan ke atas ya. Oke. Nah, aku mau ajak teman-teman, apapun yang sekarang teman-teman lagi hadapi atau lagi alami, aku mau ajak teman-teman untuk bisa melihat dari sudut pandang Allah ya, bukan dari sudut pandang kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita justru kemungkinan mungkin akan marah, atau mungkin akan bete, atau akan kesel ya, seperti si orang-orang upahan yang datang pagi ini, karena gak adil gitu loh. Maksudnya gue kan udah kerja lebih dulu, kenapa upahnya sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat video di awal, tadi kan instruksinya itu adalah kita disuruh menghitung jumlah lemparan bola dari tim putih. Nah, sebenarnya instruksi itu juga ngaruh ya ke fokus kita gitu ya. Dan balik lagi ke yang tadi aku bilang, fokus manusia itu tuh sebenarnya kalau bisa kita umpamakan gitu ya, seperti senter. Tahu senter? Nah, senter itu dia kan kalau misalkan kita lagi mati lampu nih, kemudian kita nyalain senter itu kan dia menunjuk satu objek. Jadi dia bukan seperti lampu yang kalau kita taruh dia akan menerangi semua. Tapi kalau senter itu ketika kita tembakkan gitu ya ke dinding, dia akan memfokuskan cahayanya itu ke satu titik. Nah, otak kita itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah diinstruksikan sesuatu, kita akan fokus, kita nggak akan ngelihat yang lain. Yang lain itu sepertinya hitam, sedangkan yang diinstruksikan itu seperti ada cahaya putihnya gitu ya. Jadi kita ngeliatnya fokusnya ke situ doang. Nah, teman-teman, ini penting karena seperti yang tadi aku bilang bahwa kita harus meriset fokus kita ya. Kita harus meriset fokus kita, fokus ke hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, bukan apa yang pengen kita kerjakan dalam hidup kita ya teman-teman. Karena kan di Alkitab juga bilang bahwa semua hal yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, itulah yang patut kau pikirkan, seperti itu. Nah, ketika kita ingin meriset fokus kita, berarti kita juga harus dapat instruksi yang benar ya teman-teman. Kita harus dapat instruksi yang tepat. Ketika Kak, aku pengen berubah fokus Kak, aku nggak mau fokusku ke pacaran lagi, aku nggak mau fokusku main game lagi, aku pokoknya mau fokus Kak belajar. Nah, berarti harus ada instruksi yang tepat ya. Kalau kamu dengar instruksinya, ayo pacaran, ayo main game, ya gimana kamu fokus ke belajar kalau instruksinya aja salah. Nah teman-teman, kita butuh instruksi yang jelas, kita butuh instruksi yang tepat. Gimana caranya? Back to Bible, nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain, kita harus back to Bible. Oke, itu dia sharing hari ini, semoga memberkati teman-teman. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk meriset fokus kami ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, biar kira yang Kau mampukan kami ya Bapak, tiap-tiap hari Tuhan mendengar instruksi dari Engkau ya Bapak, untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.